jemaat Tuhan. Haleluya, kita bersyukur pada saat hari ini kita boleh ada di rumah kita masing-masing. Saya ucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia memberkati kita, dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Sungguh kasihnya luar biasa dalam kehidupan kita. Sungguh karunia yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, menyediakan tempat yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari sebelum ibadah dimulai, tundukkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat hari ini, kalau Engkau telah bangkit bagi kami ya Tuhan. Engkau bangkit mengalahkan maut, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan hidup bagi kami, Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau begitu baik ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sungguh kebaikan-Mu tidak pernah bisa kami menghitungnya. Karena terlalu banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih kami boleh beribadah ya Tuhan bersama keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami akan mulai ibadah kami Bapa. Roh Kudus, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau saja yang berdaulat, Engkau saja yang memimpin dan membimbing setiap kami. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Beri puji, mari katakan bersama. Bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Katakan beri puji, beri hormat bagi Yesus, yang duduk di tahta. katakan bagi Dia Berkuasa, Engkau mulia, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, naikkan pujian ini bagi Dia. Beri puji lebih sungguh lagi, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Engkau mulia, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu.
Katakan bagi dia. beri hormat. Bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa, Berkuasa Engkau mulia. mulia. Yes. Segala bangsa dan datang menyembah. Mari angkat suaramu dan katakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Layak, layak, kudus Kau Tuhan. Layak, 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 kudus Kau Tuhan. haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, Engkau kudus. Kudus dan mulia Namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu bagi Dia. Mari jemaat Tuhan, sembah Dia. Agungkan namanya yang kudus. Beri Dia pujian, beri Dia hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang sudah mati bagi engkau, Dia yang bangkit bagi engkau. Mari naikkan pujianmu, mari naikkan pengagunganmu bagi Dia. Dia kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau hidup bagi setiap kami Bapa. Dia mari bersyukur kepada Tuhan, mari sembah Dia, mari agungkan namanya yang kudus. Haleluya. Karena segala yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Segala yang ada di langit, yang ada di bumi, mengagungkan nama Engkau Bapa. Haleluya. Yes God. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Kau nyatakan Bapa. Di tengah masalah kami Engkau ada Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami.
Engkau setia menemani kami Tuhan. Di dalam segala kondisi apapun, Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami seorang diri. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami sukacita. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan bagi Dia. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Imani lagu ini. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Lebih lagi katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, amin. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Katakan dengan segenap hatimu. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati setiap kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap muliakan Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya. Katakan dengan imanmu. Menyembuhkan, menyucikan,
mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bangga hidup, ada hari esok. Katakan dengan imanmu. Bangga hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Kami bersyukur Tuhan. Anak Allah, katakan siapa namanya? Yesus namanya, Dengan imanmu menyembuhkan, Yes. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. dengan iman Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan Bangga hidup, ku tak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Lebih sungguh lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan dengan imanmu. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Kita bersyukur untuk hari ini. Dia hidup bagi setiap kita. Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita yang berharap kepada Tuhan. Dia ada bagi engkau. Haleluya. Sungguh kasih-Nya tidak terbatas bagi setiap kita. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Katakan bersama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Hidup jadi berarti Dia hidup. Hidup jadi berarti Dia hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Gloria bagi Tuhan. Karena kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kebaikan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Yang layak terima glori dan pujian dari hidup kita. Hey! Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi, katakan sorak kemenangan. Kami datang bawa
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Haleluya. Mari lebih sungguh lagi buat nama Tuhan. kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan dengan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari angkat tanganmu. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh ada sampai hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyi sama-sama buat Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan. Gloria. Haleluya. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang akan kami dengar. Sungguh kami butuh Engkau. Sungguh kami butuh firman-Mu untuk menyegarkan, menguatkan, menghibur, dan menegur setiap kami. Kami sediakan hati kami Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwa. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku sembah. nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Itulah pengakuan iman kami yang kami ucapkan lewat pujian. Tuhan, kami berterima kasih apapun keadaan yang sedang terjadi atas bangsa kami. Satu yang kami yakin, kami terus memandang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Beberapa saat sebentar ke depan kami ingin dengar firman, supaya firman itu menguatkan kami, firman itu meyakinkan kami, firman itu meneguhkan kami, dan firman itu meneduhkan hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biarkan setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih terus menjalankan ibadah online. Bahkan kemungkinan bisa sampai tanggal 19 minggu ketiga, atau bisa masih diperpanjang. Tapi untuk ke depan ini kita akan online dulu, ibadah online sampai tanggal 19 April ya. Dalam ibadah online itu jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan korban persembahan, saudara bisa mengakses nomor-nomor yang ada, yang akan dipublikasikan kepada kita semua, supaya kita tetap menjalankan ibadah seperti biasa, hanya tempatnya saja yang berbeda. Semoga kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Tuhan adalah sebuah hal yang berbeda. Meskipun banyak hal-hal yang kita dengar, kebangkitan itu sepertinya sesuatu yang direkayasa. Mayatnya dicuri ketika dari dalam kubur lalu dibawa pergi. Itu ungkapan atau berita-berita yang ingin merekayasa, ingin melemahkan, ingin meniadakan fakta-fakta. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengacu dan melihat firman, maka banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang kebangkitan Kristus. Yeah. Salah satu momen paling penting adalah kebangkitan Kristus. Dia pernah lahir, dia pernah mati, dan dia sekarang bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu ayat nats Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 7. Injil Lukas pasal 24 ayat 7 yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Ayat itu berbunyi seperti ini, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalimat yang terakhir saudara-saudara menjelaskan bahwa akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi jelas ayat ini sedang berkata sesuatu yang benar tentang apa yang akan terjadi pada Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk melihat, membuktikan kebenaran firman ini, untuk melihat dan membuktikan pernyataan firman ini, mari kita belajar bersama-sama mengenai tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kebangkitan Tuhan pada minggu ini. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan pemahaman seperti ini, bahwa kebangkitan Yesus membuktikan firman Tuhan itu sebagai kebenaran. Jadi apa yang ditulis dalam firman itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka jelas apa yang disebut oleh orang-orang yang berkata bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya itu tidak jelas dan tidak benar. Tetapi sesungguhnya yang benar adalah seperti yang terjadi pada ayat tadi yang kita sudah baca pada kalimat bagian C, dia berkata akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian pertama yang akan saya sampaikan tentang kebangkitan ini membuktikan kebangkitan itu, kebangkitan Yesus membuktikan firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran.
Oke, kita sekarang sedikit saja membahas tentang apa itu kebenaran supaya kita setidak-tidaknya tahu apa itu kebenaran. Kebenaran berarti tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran, di dalam kebenaran itu tidak ada kepalsuan. Ya. Selanjutnya, kebenaran itu berarti memiliki karakter Allah di dalamnya. Apa itu kebenaran? Berarti di dalamnya ada karakter Allah. Apa itu kebenaran? Kebenaran berarti benar-benar ada dan ada untuk selamanya. Itu kebenaran. Juga sisi lain, apa itu kebenaran, saudara-saudara? Kebenaran adalah sebuah standar mutlak yang universal. Juga apa itu kebenaran? Kebenaran adalah pribadi Allah sendiri yang kita kenal melalui firman-Nya. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat ini jelas sekali bahwa jauh sebelum kebangkitan terjadi, firman sudah dituliskan. Dan firman yang dituliskan itu menjadi sebuah kenyataan pada hari ketiga dia bangkit. Jadi kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan membuktikan firman Tuhan yang telah diucapkan sebelum terjadi kebangkitan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi respon kita kalau firman itu, kalau kebangkitan itu adalah membuktikan firman sebagai sebuah kebenaran. Yang pertama, firman Tuhan kita harus percaya. Sesuatu yang kita percaya berarti di dalamnya ada sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu sudah nyata dan sudah terbukti, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak bisa kita menolak, tidak bisa kita menawar untuk mempercaya atau tidak mempercaya, tapi justru mutlak bagi kita untuk mempercayai firman. Karena firman itu terbukti. Firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Firman itu adalah sesuatu yang belum terjadi diucapkan menjadi sebuah kenyataan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman harus dipercaya. Kalau kita tidak mempercayai firman, betapa ruginya kita. Tapi kalau kita mempercayai firman, betapa kita yang akan diberkatinya. Karena kalau kita mempercayai firman, Bapak Ibu Saudara, keuntungannya buat kita dan bukan buat orang lain. Sebab itu teruslah, bangunlah sebuah kepercayaan yang kuat dalam diri kita sebagai orang percaya terhadap firman. Kenapa? Karena firman itu adalah sebuah kebenaran. Firman itu disebut sebuah kebenaran bukan karena menurut saya, bukan karena menurut dia, bukan karena menurut orang lain, bukan. Firman itu akan muncul tepat pada waktunya karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kalau begitu Bapak Ibu Saudara, firman harus dipercaya. Ya, mutlak bagi kita untuk mempercayai firman. Firman harus kita percaya. Tidak ada yang kita tidak bisa percaya, tidak percaya, tapi firman justru harus kita percaya. Bagian yang kedua, kalau firman sebagai kebenaran, firman itu harus ditaatin. Tentu banyak perintah yang diucapkan oleh firman. Banyak kalimat-kalimat yang diajarkan kepada kita lewat firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman itu harus ditaati. Kalau dia bilang percaya, ya percaya. Kalau kita dibilang beriman, ya beriman. Kalau kita dibilang melangkah, ya melangkah. Jadi percuma kita mempercayai sesuatu tapi kita tidak mentaatinya. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, hanya sebatas langkah percaya tapi tidak mentaatin yang namanya firman.
Contoh, kita disuruh sabar. Status orang percaya disuruh sabar. Tapi kita enggak sabar. Padahal Alkitab sudah ngomong, Amsal sudah ngomong, saudara-saudara. Orang pemarah itu bodoh, katanya. Padahal kita sudah dinasehatin. Jadi kalau kita tahu kita menjadi seorang yang pemarah, yang nanti ujungnya menjadi seorang predikat yang disebut orang bodoh, ngapain? Justru kita harus percaya dan taati firman. Tuhan ngomong apa? Ayo lakukan. Percayalah kepadaku, ayo percaya. Orang percaya itu ada buktinya, ada tandanya, ada yang kelihatan ketika kita berkata percaya. Setidak-tidaknya kita baca firman, itu tanda kita percaya pada Tuhan. Setidak-tidaknya kita berdoa, itu tanda kita percaya kepada. Setidak-tidaknya kita datang ke gereja, datang beribadah, datang menyembah Dia, itu tidak-tidaknya kita menunjukkan kita ciri daripada orang yang percaya kepada itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman harus ditaatin. Apa yang diperintahkan firman harus kita taati. Belajar memang tidak gampang mentaati firman, sulit. Tapi bagi orang yang mau, dia akan dapat kemampuan, dia akan dapat kekuatan, dia akan dapat penyertaan dari Tuhan, sehingga yang baginya tidak mungkin, jadi mungkin bisa dilakukan. Kalau kita lakukan itu, kita percaya firman, kita taati firman, lalu Bapak Ibu Saudara, maka firman yang disebut sebagai kebenaran akan kita jadikan pedoman hidup kita. Kalau kita menjadikan firman sebagai pedoman hidup kita, berarti standar kita ditentukan apa kata firman, bukan apa kata orang. Kalau kita menjadikan itu pedoman hidup kita, berarti aturan Yesus menjadi sebuah standar hidup kita, menjadi sebuah nilai bagi kehidupan kita. Standar hidup kita bukan apa kata orang. Pedoman hidup kita harus firman. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Belajarlah untuk menjadikan pedoman hidup kita itu yang tinggi nilainya. Jangan yang biasa-biasa. Firman itu nilainya tinggi karena dia kebenaran dan tidak ada yang menandinginya. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika firman dijadikan pedoman hidup oleh orang percaya, berarti dia sudah punya standar yang tinggi. Standarnya itu firman, standarnya itu aturan Tuhan, standarnya itu aturan Yesus yang menjadi pedoman kehidupan. Kalau itu menjadi pedoman kehidupan orang percaya, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua akan menjadi lebih baik. Kita semua akan menjadi lebih benar. Kita semua akan menjadi lebih berkenan. Kenapa? Karena pedoman hidup kita firman. Firman itu sesuatu yang kita percaya. Firman itu kebenaran. Kebenaran itu di dalamnya tidak ada kepalsuan. Kebenaran itu di dalamnya tidak ada dusta. Kebenaran itu di dalamnya hanya ada Yesus yang kita kenal melalui firman. Berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan firman itu sebagai kebenaran. Kalau firman sebagai kebenaran, yang pertama kita harus percaya itu firman Tuhan. Yang kedua, kita harus taatin itu firman. Dan yang ketiga, firman harus kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus memberikan kita semangat yang baru. Tadi ketika murid-muridnya datang ke kuburan, melihat saudara-saudara kuburannya kosong, mereka nangis, mereka mulai putus asa. Mungkin di antara mereka ada yang bersedih, ada yang kecewa karena Tuhannya gak ada di tempatnya. Tapi mereka lupa pada hari ketiga Tuhan akan bangkit. Nah kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Yesus bangkit, maka setidak-tidaknya kita punya sikap yang berbeda dari sebelum kita tahu Yesus itu bangkit. Ketika Yesus disalib, lalu dikuburkan,
Mungkin orang-orang pulang, murid-muridnya, keluarganya, semua pulang dalam keadaan sedih. Bahkan mereka berputus asa, bahkan mereka berkumpul di suatu tempat dalam kondisi keadaan takut. Itu membuktikan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka belum tahu apa yang akan terjadi 3 hari pada hari yang ketiga. Tapi setelah mereka tahu Yesus bangkit, orang-orang yang tadinya takut, orang-orang yang tadi pesimis, orang-orang yang tadi tidak punya pengharapan justru berbalik menjadi punya pengharapan, menjadi optimis, menjadi punya semangat yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan kita semangat yang baru. Jadi kalau orang punya semangat yang baru, bisa dilihat dari sikapnya. 1, dia bersikap optimis. Dia selalu yakin, pasti bisa. Kalau Tuhanku sudah bangkit, aku pasti bisa. Kalau Tuhanku sudah hidup, aku pasti bisa. Kalau Tuhanku itu sudah menang atas maut, aku pasti bisa. Seseorang yang mengakuin Kristus bangkit, maka dalam dirinya ada sikap optimis. Meskipun kita melihat keadaan sulit, kita percaya di dalam kesulitan itu kita bisa menang. Karena ada Tuhan yang sudah bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi orang Kristen putus asa. Melihat sesuatu lalu menarik kesimpulan dan berkata enggak mungkin, enggak bisa, sulit dan lain sebagainya. Itu ucapan-ucapan kita. Tetapi mari kita mau belajar bersama-sama. Ketika Kristus kita tahu bangkit, maka kita akan menjadi sebuah pribadi yang optimis. Dalam diri saya tidak ada keraguan. Dalam diri saya tidak ada kebimbangan. Dalam diri saya tidak ada sesuatu yang membuat saya lemah. Kenapa? Karena Yesus saya, Tuhan yang saya sembah, itu sudah bangkit. Jadi kalau bangkit memberikan saya semangat yang baru. Dan semangat yang baru itu saya perlihatkan dengan sikap saya yang namanya optimis. Kedua, kalau kebangkitan Kristus memberikan kita semangat yang baru, makanya kita sebagai orang percaya harus punya sikap yang tekun. Kalau engkau berdoa, percayalah, teruslah berdoa sampai Tuhan mengabulkan doamu. Kalau hari ini belum dikabulkan, doa lagi besok. Besok belum dikabulkan, doa lagi lusa. Sampai engkau mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Itu namanya melakukan sesuatu dengan tekun, tanpa henti, sampai kita menemukan jawaban Tuhan. Biasanya orang tekun, Bapak Ibu, disertai sebuah semangat yang kuat. Mengerjakan apa pun sesuatu yang baik pasti membutuhkan ketekunan. Tanpa ketekunan orang-orang tidak akan pernah melihat hasil yang baik. Tanpa ketekunan orang-orang tidak akan pernah melihat sesuatu karya yang besar. Tanpa ketekunan orang-orang tidak akan pernah melihat sesuatu yang hebat, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang di atas rata-rata tidak akan pernah ditemukan tanpa sebuah ketekunan yang kita lakukan. Tapi dengan ketekunan justru kita malah. Meskipun kita mulai dari hal yang kecil, mulai menata dari hal yang sedikit, mulai melakukan dari hal yang tidak kelihatan, mulai melakukan dari sesuatu yang rasanya sulit, tapi kalau dikerjakan terus-menerus sampai akhirnya kita mendapat apa yang sedang kita butuhkan dan kita harapkan. Bagian yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan kita semangat yang baru. Orang yang punya semangat yang baru dapat menanggung penderitaan. Amsal menuliskan bahwa orang yang kuat dapat menanggung penderitaan. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu orang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Pasti bisa, pasti sanggup, pasti dapat. Itu ungkapan-ungkapan orang yang semangat. Jangan cengeng jadi orang.
Baru ada sedikit persoalan putus asa. Baru sedikit masalah putus asa. Baru sedikit ada tantangan putus asa. No, jangan cengeng kita. Kita justru kuat. Karena kita sedang melakukan sesuatu dengan semangat yang baru. Kalau ada persoalan sedikit kita putus asa. Persoalan sedikit kita ada kecewa. Persoalan sedikit kita sepertinya tidak mau mengalami sesuatu. Kalau mau bicara sukses Bapak Ibu Saudara, tidak ada sukses tanpa penderitaan. Tidak ada sukses tanpa optimis. Tidak ada sukses tanpa ketekunan. Kalau kita mau bicara sukses, mungkin kadang-kala kita belajar. Mungkin saya sudah pernah cerita bagaimana perjalanan hidup ketika kuliah. Bukan tidak ada penderitaan. Namanya mahasiswa orang kuliah. Penderitaan itu banyak. Tentu dalam tanda petik bagi orang-orang yang orang tuanya ekonominya terbatas dan rendah. Tapi Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu justru mendorong seseorang untuk memacu hidupnya sampai akhirnya orang itu bisa berhasil. Jadi kalau begitu semangat yang baru membuat kita kuat. Yes, membuat kita kuat. Kuat ngapain? Kuat menanggung. Apa yang ditanggung? Penderitaan. Baru gak punya duit sedikit udah putus asa. Baru gak punya duit sedikit udah mau kecewa. Mau tinggalkan Tuhan. Sudah gak mau bersekutu. Itu bukan orang yang semangat. Karena orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Apapun, dia pasti kuat menghadapinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kebangkitan Tuhan yang kedua memberikan kita semangat yang baru. Semangat yang baru itu ditandai sikap dengan optimis. Kerja, berdoa, beribadah, melayani, melakukan sesuatu dengan tekun. Dan yang ketiga, orang yang punya semangat baru itu dapat menanggung penderitaan dalam hidupnya. Dia tidak akan gampang putus asa, tapi dia akan kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kebangkitan yang ketiga. Kebangkitan Yesus adalah sebagai tanda kemenangan atas apapun. Yes. Tuhan tak dapat ditahan. Tuhan sepertinya tidak dapat dicegah untuk tidak bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara, maut sekalipun tidak sanggup menahannya. Kalau kita tahu kebangkitan Yesus sebagai tanda kemenangan atas apapun, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, termasuk kemenangan atas maut. Wow, tentu ini membuktikan dia memang hebat. Tentu ini membuktikan maut tidak berkuasa atas hidupnya, menyatakan dia Tuhan. Tentu saudara-saudara, maut itu bisa dikalahkan oleh Tuhan. Ayo kita belajar. Kebangkitan Yesus sebagai tanda kemenangan atas apapun. Saudara punya persoalan apa? Dengan Yesus bangkit ini kau bagaimana menghadapi masalah? Kematian pun sudah dikalahkan Tuhan. Kalau bicara kematian, sedikit saya flashback tentang kematian. Kematian Yesus adalah sesuatu kematian yang istimewa. Kenapa? Urusannya urusan surga. Surga punya acara tentang kematian Tuhan. Ketika Tuhan berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, aku serahkan kepadamu. Maka hari itu terjadi suatu kegelapan dari jam 12, itu tanda-tanda. Dan sesuatu perkara yang besar terjadi. Kematian Yesus yang kedua, kematian yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Dengan orang hebat manapun, dengan orang pintar manapun, dengan orang terkenal bagaimanapun, dengan orang punya jabatan bagaimanapun, kematian Yesus berbeda dengan dia.
Nah, kalau itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kita tahu Yesus menang atas apapun termasuk atas maut, berarti besok kita punya kehidupan lagi. Punya harapan setelah kematian ini. Ya, orang percaya itu mau matinya bagaimanapun, itu enggak usah dipersoalkan. Sebab bagi kita orang percaya kematian kita itu saudara-saudara sudah ada sebuah jaminan dari Tuhan untuk menuju satu tempat yang Tuhan janjikan. Kita enggak bersoal orang lagi mati dalam kecelakaan. Karena kematian kita misteri, tidak ada orang yang tahu. Jangan kita juga bilang, orang yang habis khotbah mati itu yang benar. Enggak juga. Terserah Tuhan mau mati dipanggilnya kapan. Kadang-kadang lagi tidur kita bisa dipanggil, lagi nonton TV kita bisa dipanggil, lagi ngapain pun kita bisa dipanggil. Apapun cara kematian kita enggak usah takut. Karena ada satu garansi dari Tuhan yang Tuhan berkata, sudah selesai, sudah dibayar lunas. Hidup kita ini sudah dibayar. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga, kebangkitan Yesus sebagai tanda kemenangan atas apapun, termasuk maut, tidak dapat menahan kebangkitan. Mungkin hari pertama maut masih bisa bersorak-sorai, hari kedua masih bisa, mungkin tidak ada tanda-tanda, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit seperti yang dia janjikan. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemenangan yang kedua adalah saudara-saudara, selain maut, kemenangan atas rasa takut. Kalau kita pengikut Tuhan, Yesus sudah bangkit, ayolah. Takut apa yang kita miliki? Cuma satu. Yang kita miliki cuma satu takutnya. Takut akan Tuhan, bukan takut yang lain. Bukan takut dunia ini, bukan takut tidak dipelihara. Bicara makan minum, Tuhan membandingkan hidup kita dengan bunga bakung. Bagaimana bunga di padang itu Tuhan hiasi. Bagaimana burung-burung di udara Tuhan pelihara. Itu perbandingan. Kalau bicara tentang rasa takut, tidak bisa makan dan minum. Rasa takut untuk apa lagi saudara-saudara? Takut pada kegelapan, takut pada dunia-dunia tahyul, dunia-dunia lain. Harusnya tidak ada pada kita. Karena kita sudah menang. Yesus sudah menang dan kita pun sebagai anak-anaknya juga sudah menang. Dan yang ketiga saudara-saudara, kebangkitan Yesus sebagai tanda kemenangan atas apapun, juga kemenangan bagi gerejanya. Saya sedang tidak bicara gerejanya secara gedung, tapi gerejanya secara fisik. Mungkin kita menyandang status sebagai orang Kristen, mendapat sebuah pemandangan yang berbeda, mendapat mungkin pengucilan, mendapat sesuatu mungkin hal yang membuat kita dianggap rendah. No, justru kebangkitan Tuhan menjadi patokan bagi kita untuk tetap antusias memberitakan Injil, tetap semangat dalam melayani, tetap melakukan perkara-perkaranya, dan jangan malu kita bersaksi sebagai gereja Tuhan. Karena yang kita saksikan adalah kebenaran. Yesus sudah bangkit. Bukan Yesus masih disalib. Bukan Yesus masih di dalam kuburan. Bukan Yesus masih di kayu salib. Bukan. Yesus sudah bangkit. Jadi kalau Yesus sudah bangkit, itu membuat gerejanya harus makin semangat. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, apakah nilai-nilai yang kita dapat kalau Yesus itu sudah dibangkitkan? Yang pertama, kebangkitan itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu sebagai sebuah kebenaran dan tidak perlu kita ragukan lagi. Kalau firman sebagai sebuah kebenaran, maka firman layak untuk dipercaya. Layak untuk ditaatin, layak untuk dijadikan pedoman hidup orang percaya, karena firman itu sebagai kebenaran. Yang kedua, jika Yesus sudah bangkit, maka kebangkitan Yesus itu memberikan kita semangat yang baru
Orang-orang yang tadi putus asa sekarang jadi optimis. Orang-orang yang tadi malas-malasan sekarang menjadi bertekun. Orang-orang yang tadi gampang kecewa sekarang menjadi kuat. Kenapa? Dapat menanggung penderitaannya. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan kita sebuah tanda bahwa Yesus telah menang atas apapun, termasuk atas maut, termasuk atas rasa takut kita. Karena kita sebagai anak-anak, termasuk kemenangan bagi gerejanya. Jangan takut bersaksi, jangan takut memberitakan Injil, jangan takut menyandang sebagai status sebagai orang Kristen. Karena dia sudah membuktikan, alam maut pun tidak dapat menahan kebangkitannya, alam maut pun tidak dapat menahannya. Tapi semua yang ada, yang berkaitan dengan kebangkitan, sudah dibuktikan dan ditulis, dicatat di dalam firman. Kiranya kebangkitan Tuhan memberikan kita semangat, memberikan kita kemenangan, memberikan kita keyakinan tentang firman Tuhan yang telah dituliskan di dalam firman-Nya ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mari kita tundukkan sejenak kepala kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu kami bersyukur. Kami punya Tuhan telah bangkit. Karena Dia bangkit, maka membuktikan apa yang dituliskan dalam firman adalah sebuah fakta yang tak dapat disangkal oleh apapun. Apa yang telah dituliskan dalam firman menunjukkan bahwa firman adalah sebuah kebenaran. Karena firman sebuah kebenaran, maka dia layak dipercaya, layak ditaatin, layak dia menjadi pedoman kehidupan kita. Dan yang kedua, jika Yesus sudah bangkit, maka kita punya semangat yang baru. Dari dalam diri kita ada optimis, ada ketekunan yang luar biasa, ada kesanggupan untuk menanggung penderitaan. Dan yang ketiga, jika Yesus sudah bangkit, itu membuktikan ada kemenangan. Kemenangan atas maut, kemenangan atas rasa takut, dan kemenangan bagi gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Oleh karena Engkau sudah bangkit, kami bersuka cita, kami berterima kasih, kami berglori bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab itulah Tuhan, inilah pengakuan kami yang akan kami naikkan kepadamu lewat pujian. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Terima kasih. Katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami berterima kasih atas panggilan-Mu menjadi orang percaya. Hari ini kami membuktikan kebenaran firman yang Tuhan telah tuliskan. Kau berkata, Kau akan bangkit pada hari yang ketiga. Perkataanmu itu Engkau buktikan, Kau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau bukan dicuri, tapi Engkau bangkit. Karena memang Engkau Allah, karena memang Engkau Tuhan, karena memang Engkau berkuasa.
Oleh sebab itu Bapa di surga, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayai firman-Mu. Karena ketika kami mempercayai firman-Mu, justru kami membuat sebuah keputusan yang benar. Karena firman adalah kebenaran yang patut dipercaya, patut ditaatin, patut dijadikan pedoman dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berterima kasih. Berkati kami semua yang mendengar, supaya semangat kami bangkit seperti Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan syukur. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami meminta kepada Tuhan, izinkan kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, dengarlah doa syafaat kami. Kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kau tahu apa yang sedang terjadi atas bangsa kami. Kau tahu penderitaan atas bangsa kami. Kau tahu kesedihan atas bangsa kami. Dan akibat-akibat dari apa yang terjadi sungguh sangat banyak. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Pulihkan bangsa kami. Bebaskan bangsa kami dari virus corona. Sehingga bangsa kami, Tuhan, cukup sudah mengalami penderitaan. Hentikan Tuhan, hentikan virus corona. Supaya semua kami diselamatkan, dilindungi, dijagai, dibentengi oleh Tuhan. Aku berdoa buat bangsa kami. Buat orang-orang yang sudah mengalami dampak dari virus corona. Yang masih hidup, Tuhan pulihkan. Berikan kesehatan. Berikan kesembuhan. Berikan umur panjang kepada mereka. Kalau mereka yang sudah berpulang lebih dulu, meninggalkan kami, hiburkan keluarganya. Hiburkan keluarganya. Supaya keluarga yang ditinggalkan kuat. Kuat untuk menerima kenyataan. Terima kasih. Aku berdoa buat orang-orang yang ada di garda terdepan. Para tim medis, para medis Tuhan. Para dokter, para suster, para perawat Tuhan. Orang-orang yang mengabdikan dirinya demi kepedulian terhadap nyawa orang lain. Jagai mereka Tuhan. Lindungi mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Beri kesehatan. Beri perlindungan. Berikan mereka semangat. Buat para medis, para dokter yang telah gugur. Tuhan, Engkau hiburkan keluarga mereka. Kami berterima kasih buat pengabdian mereka. Terima kasih. Segala keperluan medis kiranya Tuhan cukupkan. Perlengkapan-perlengkapan, alat-alat, obat-obat yang dibutuhkan untuk membantu membebaskan Indonesia dari virus corona. Tuhan tolong kami, tolong kami. Berkati presiden kami bersama dengan keluarganya supaya tetap sehat. Berkati wakil presiden kami bersama keluarganya juga supaya tetap sehat. Berkati para menteri bersama keluarganya. Berkati para pejabat dimanapun bertugas supaya tetap sehat bersama dengan keluarga. Tuhan, berkati, lindungi, jagai kami semua. Aku berdoa secara khusus buat keluarga besar GBI Bethlehem. Khususnya yang ada di Grand Forest ini. Dimanapun kami berada, jagai kami. Lindungi kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya.
dari segala penyakit yang mematikan, jauhkan kami. Luputkan kami keluarga besar GBI Bethlehem. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, orang-orang tua diberikan kesehatan, perlindungan. Orang-orang muda diberikan perlindungan, juga kesehatan. Anak-anak diberikan perlindungan dan kesehatan. Bayi-bayi diberkati, balita-balita juga diberkati. Semua kandungan-kandungan juga diberkati. Tidak ada yang terkena virus. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata pada kami. Kami mengucapkan syukur. Kau berkati. Berkati gereja-Mu. Tuhan, kami rindu untuk bersekutu bersama di tempat ini. Tapi karena keadaan kami tidak bisa. Dengan berkat Tuhan kami satu hari akan bisa beribadah. Terima kasih. Terima kasih. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami kepada-Mu. Sebagai tanda kami berserah kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, perlindungan penyertaan Tuhan ada pada kami. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami itu. Siang malam Tuhan pelihara kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati kita. Amin.